kami di Polda Metro Jaya dan ditangani oleh Vismondep. Terkait pasal yang kami laporkan itu yakni tindak pidana perbankan, penipuan, penggelapan, pencucian uang. Itu yang kami laporkan terhadap koperasi Sentosa. Sejumlah nasabah Koperasi Jasa Berkah-Wahana Sentosa Koperasi Sentosa telah melaporkan para pengurus koperasi tersebut atas perbuatan tidak bertanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan dana puluhan miliar rupiah yang ditempatkan oleh para nasabah dan sejauh ini belum juga dikembalikan. Pengacara sejumlah nasabah Gandung Joko Suseno mengatakan laporan dilakukan ke Polda Metro Jaya nomor 957-IL-Yan 25-2021-SPKTPMJ, tanggal 18 Februari tahun 2021. Terkait kasus yang kami ditunjuk oleh anggota koperasi Sentosa, itu kami itu membuat laporan itu tertanggal 18 Februari tahun 2021. Jadi sudah sekitar 2 tahun lalu itu laporan kami di Polda Metro Jaya dan ditangani oleh Vismondep. Terkait pasal yang kami laporkan itu yakni tindak pidana perbankan, penipuan, penggelapan, pencucian uang. Itu yang kami laporkan terhadap koperasi Sentosa. Yang terlapor, yang kami laporkan ketua koperasi, bendahara koperasi, dan sekretaris koperasi. Kalau sejauh mana itu sekarang masih dalam proses. Kemarin itu karena masih ada tambahan dari keterangan saksi-saksi dan saksi-saksinya sudah diperiksa, dan kemungkinan nanti barang-barang bukti kami segera serahkan dalam waktu dekat ini. Tinggal tunggu waktu saja. Setelah itu mungkin segera kami juga meminta pihak penyidik segera dilakukan proses perkara ini karena sudah cukup lama ya perkara ini ya, tahun 2021 sampai sekarang. Dan kami dapat informasi bahwa orang-orang ini dilapor bukan hanya di Polda Metro Jaya, ada di Bareskrim, terus ada di daerah kalau nggak salah itu di daerah Semarang, jadi ada di Medan. Jadi bukan hanya pidana, ada yang melakukan ke KPU, ada yang melakukan gugatan perdata, dan khusus kami, saya dan tim yang menangani perkara ini, itu kami hanya mengajukan laporan pidana di Polda Metro Jaya. Dan sampai sekarang itu masih dalam proses penyidikan oleh pihak penyidik. Mungkin itu dulu. Nah ini kan kasus ini kan sebenarnya udah lama ya Mas Nami, sampai 2 tahun ya? Iya. Karena kan kedengarannya kan si Mas Adil itu kan sebagai tersangka udah di penjara ya katanya. Iya. Karena kan ini siur nih beritanya nih, Mas gimana? Iya, memang kasus ini sudah lama ya, karena untuk kepentingan pemeriksaan, kepentingan penyidikan, ya kita serahkan semuanya kepada penyidik ya, dalam hal ini penyidik di Vismondep ya. Jadi mereka yang mungkin punya kewenangan untuk melakukan penyidikan dan intinya apa yang kekurangan yang mereka minta sudah kami penuhi, kayak semacam ada tambahan pemeriksaan saksi dan mungkin ada kekurangan bukti-bukti, dan itu sudah kami siapkan. Nah, untuk kenapa sampai lama, yaitu ya mungkin penyidik yang bisa menjawab terkait itu. Yang diharapkan dari Abang sendiri dengan kasus ini maunya gimana, penyidik harus cepat bergerak atau gimana Pak? Ya, yang kami harapkan dengan kasus ini penyidik harus karena untuk keterangan saksi sudah. Nah, tinggal mungkin barang bukti yang masih kurang, yang mungkin kami segera serahkan. Yang kami minta cepat, dan kami sebenarnya saya pernah nanya kepada klien-klien saya ini niatnya apa? Ya mereka itu semuanya nggak ada niat untuk memenjarakan orang, tapi niat mereka
yang kepingin uang mereka balik lah, uang mereka, karena di sana itu bermacam-macam ya, ada yang pensiunan, ada yang dosen, ada yang memang ibu rumah tangga, ada yang anak kuliahan. Jadi mereka itu awalnya berharap dengan istilahnya mereka masuk tergabung dalam koperasi ini, mereka mendapat untung tiap bulan, ada setoran balik, ada inilah istilahnya apa, ada keuntungan, ada laba di sana. Nah ternyata kosong juga ya, makanya mereka ya udahlah, kalau bisa uang kami tuh bisa balik, karena kan uangnya bukan 1-2 juta ya, karena ada yang sampai, ada klien saya itu kalau nggak salah itu ada salah satu klien itu namanya Pak ada salah satu klien itu dia cukup besar itu bisa dia sendiri aja bisa 2 miliar, ada teman-teman yang lain itu ada sekitar 1, berapa miliar itu. Nah itu jadi mereka inginnya kalau bisa uangnya balik aja. Ketika uang balik semuanya nggak ada rugi, ya udah mereka mungkin mau cabut laporan. Cuma kan sampai sekarang terlapor ini nggak ada itikat baik dari kami somasi sampai kami buat LP, itu nggak ada yang datang untuk mau damai atau misalnya bicarakan terkait masalah ini, malah nggak diberi sama sekali. Ya udahlah, berarti kami serahkan ke jalur hukum, biarin aja nanti penyidik dalam hal ini yang melakukan penelusuran. Untuk yang saya tangani ada sekitar, kalau khusus klien saya yaitu sekitar ada 14 orang, sampai waktu kami laporkan sampai sekarang itu ada salah satu klien kami itu sampai meninggal dunia. Nah itu makanya karena berharap di situ uang ketika pensiun di hari tua, berharap uangnya masuk tiap bulan, tapi kan nggak ada sama sekali. Akhirnya mungkin ya sakit, ini yang meninggal. Makanya kami cukup sedih juga. Ini orang punya kewajiban yang harus dibayar tapi cuek, sampai orang yang harus dibayar ini menunggunya cukup lama ya, sampai meninggal ya. Kami juga kasihan juga sih mendengar berita itu. Yang lain sisanya itu ada di Bareskrim, yang kami dapat info itu ada laporan, tapi bukan yang tergabung dalam 14 ini. Jadi ada laporan ini, jadi dalam koperasi ini bukan hanya 14 orang ini, koperasi Sentosa ini. Ada banyak, ada ratusan orang. Nah mungkin mereka yang lain mengalami kerugian, jadi mungkin mereka mengambil inisiatif melaporkannya di Bareskrim, ada melaporkannya mungkin di daerah-daerah, di Krimum ada, di Polda tapi di Krimum ada. Nah tapi khusus saya yang menangani 14 orang ini, kami laporkan di Polda Metro Jaya. Para anggota Koperasi Jasa Berkah-Wahana Sentosa Koperasi Sentosa juga mengadukan permasalahan Koperasi Sentosa kepada Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah di Kemenkop UKM, menyusul penyelesaian melalui jalur PKPU, hologram penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah berlarut-larut sejak tahun 2020. Namun banyak juga anggota yang melaporkan secara sporadis ke pihak yang berwajib ke Polda-Polda termasuk Polda Metro Jaya, Dirkrimsus dan Dirkrimum maupun Bareskrim Polri dengan LP pasal penipuan, penggelapan, tindak pidana pencucian uang, TPPU, tindak pidana perbankan. Karena diduga selama ini KS telah menghimpun dana sebesar 500 miliar rupiah dan tidak ada pertanggungjawaban kepada para pelapor.